melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, SR Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagaimana satu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kelima unsur tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, perundang-undangan terhadap pelanggaran diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Memperhatikan pendapat A.F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 8, Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan dan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa, serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Lagi pula, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbatas dengan izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang kami susun dalam bentuk alternatif, yaitu pertama, melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 112